Ibu mertua sengaja mengundangku makan hanya untuk bayarkan makanannya. Aku hanya balas begini tapi dia langsung histeris. Langit Jakarta masih abu-abu ketika Rosi membuka tirai kamar. Cahaya pagi menembus tipis, memantul pada kaca jendela yang bersih, tapi tak cukup untuk menghangatkan dada yang sejak semalam terasa sesak. Di luar, kota sudah ramai. Klakson jauh bersahut-sahutan, deru motor menyalip seperti tak pernah lelah mengejar waktu. Rosi berdiri beberapa detik, menahan napas, lalu mengembuskannya perlahan. Tangannya merapikan rambut yang sedikit berantakan, bukan karena buru-buru, melainkan karena ia terbiasa memastikan dirinya terlihat baik-baik saja di segala situasi. Padahal, ada banyak hal yang sebenarnya ingin ia biarkan berantakan, hanya sekali saja. Di meja samping ranjang, ponselnya bergetar pelan. Satu notifikasi masuk dari grup kantor. Satu lagi dari manajer salah satu resort miliknya. Lalu satu pesan dari nomor yang ia hafal luar kepala. Mar. Rosi menatap nama itu beberapa detik sebelum membuka pesan. Pagi. Sayang. Lagi siap-siap? Aku sinyalnya naik turun. Nanti kalau bisa aku telpon ya. Ada emotikon kecil di akhir kalimat. Lucu. Karena Marcel, lelaki yang banyak orang bayangkan kaku dan tegas karena seragamnya, selalu menyelipkan hal-hal kecil seperti itu untuk Rosi. Seperti cara Marcel bilang, aku sayang kamu, tanpa perlu kalimat panjang. Rosi membalas cepat, jempolnya bergerak otomatis. Pagi. Mas. Aku baik. Hati-hati ya. Jangan lupa makan. Kalimatnya aman. Tidak ada keluhan. Tidak ada cerita. Tidak ada, aku capek. Tidak ada, aku diganggu. Rosi menatap layar setelah pesan terkirim, lalu menaruh ponsel kembali. Ia tersenyum kecil, tetapi senyumnya tidak sampai ke mata. Ia menyukai pekerjaan Marcel. Ia bangga, sungguh. Namun ada bagian dari dirinya yang selalu menahan sesuatu setiap kali Marcel pergi bertugas. Seolah ia harus menjaga rumah, menjaga suasana, menjaga senyum, dan menjaga luka, sendirian. Rosi melangkah ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin. Pantulan di cermin menunjukkan seorang wanita dengan mata teduh, kulit terawat, dan aura tenang yang sering membuat orang merasa nyaman. Di balik itu, ada ketegangan kecil di sudut matanya, tanda dari sesuatu yang terlalu sering ditahan. Setelah mandi dan mengenakan pakaian sederhana, blus polos dan celana bahan yang nyaman, Rosi turun ke lantai bawah. Rumah itu besar, rapi, dan terlalu sunyi untuk ukuran rumah pasangan muda. Bahkan jam dinding terdengar lebih keras di ruang makan. Di meja, sarapan sudah disiapkan. Roti panggang, buah potong, dan kopi hangat. Seorang asisten rumah tangga menyapa sopan. Selamat pagi, Bu Rosi. Pagi, jawab Rosi lembut. Mbak, nanti siang saya ke kantor sebentar. Setelah itu mungkin saya cek resto. Iya, Bu. Rosi duduk, tapi tidak benar-benar menikmati sarapan. Ia makan seperlunya. Lebih karena tubuh harus diisi, bukan karena nafsu makan. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini, bukan dari kantor. Nama yang muncul membuat bahu Rosi mengencang. Bu Yosi. Rosi menatapnya beberapa detik. Ada dorongan untuk mengabaikan. Tapi ia tahu, mengabaikan berarti memperpanjang masalah. Dan Rosi tidak suka masalah yang berlarut-larut. Ia menekan tombol jawab. Assalamualaikum, Bu. Suara di seberang terdengar tegas. Tidak ada basa-basi hangat seperti ibu pada umumnya. Waalaikumsalam. Kamu lagi apa? Lagi sarapan, Bu. Ada apa ya? Halah, sarapan. Enak ya hidup kamu sekarang. Bu Yosi mendengus kecil, seolah kalimat sarapan adalah kemewahan yang tak pantas. Marcel kemarin transfer ke kamu, kan? Rosi menelan ludah.
Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Marcel ada kirim uang belanja bulanan. Bu, jawabnya hati-hati. Nah, itu. Kamu jangan lupa ya. Kewajiban anak itu juga bantu ibunya. Kamu itu istri. Harus ngerti. Jangan mentang-mentang Marcel jauh jadi kamu pegang semua. Rosie menarik napas pelan. Bu, selama ini saya selalu bantu. Bantu? Itu bukan bantu. Itu memang seharusnya. Ibu kamu pikir hidup di Jakarta murah? Harga-harga naik semua. Kamu juga kerja kan? Masa iya ibu minta sedikit aja dihitung-hitung? Kata, kerja, keluar dengan nada meremehkan. Seolah kerja Rosie bukan kerja sungguhan. Rosie menatap meja makan. Jari-jarinya menggenggam sendok. Lalu ia letakkan lagi agar tidak bergetar. Bu, kalau ibu butuh berapa, saya bisa kirim. Ya, paling nggak 10 juta dulu buat minggu ini. 10 juta. Rosie menahan diri agar tidak tertawa getir. Bukan karena jumlahnya besar baginya. 10 juta bukan apa-apa. Tetapi karena cara Bu Yosi menyebutnya seperti meminta kembalian parkir. Baik, Bu, jawab Rosie, tetap lembut. Saya kirim hari ini. Hari ini ya? Jangan besok-besok. Kalau kamu telat, ibu mau makan apa? Rosie ingin bertanya. Memangnya selama ini ibu makan apa sebelum saya ada? Tapi pertanyaan itu hanya akan memicu api. Dan Rosie selalu memilih memadamkan api, meski tangannya sendiri terbakar. Iya, Bu. Hari ini. Ya sudah. Jangan lupa bilang Marcel ya. Ibu sehat, tapi butuh perhatian. Kamu itu jangan bikin anak ibu lupa sama ibunya. Klik. Telepon ditutup tanpa salam. Rosie menatap layar ponsel yang gelap. Ada rasa perih yang mengendap di tenggorokannya. Ia meletakkan ponsel perlahan, seperti meletakkan benda panas. Asisten rumah tangga yang tadi menyapa berdiri agak jauh, pura-pura sibuk, namun Rosie tahu telinganya mungkin menangkap sebagian percakapan. Rosie tersenyum, menutupi semuanya. Tidak apa-apa, ucap Rosie, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. Ia membuka aplikasi perbankan. Angka-angka di rekeningnya tidak pernah menjadi masalah. Ia bisa mengirim 10 juta, 100 juta, bahkan lebih, dalam satu sentuhan. Tapi setiap kali mengirim, rasanya seperti mengirim sepotong harga dirinya juga. Rosie menekan tombol transfer, memasukkan nominal, lalu mengirim. Selesai. Satu masalah, beres. Sementara, ia berdiri, mengambil tas kerja, dan berangkat. Mobil meluncur meninggalkan rumah. Jakarta menyambut dengan padatnya jalan, namun Rosie tetap tenang di kursi belakang, laptop terbuka, membaca laporan harian. Di layar, daftar properti yang berada di bawah payung Air Group berbaris rapi. Resort, resto, lini bisnis. Di atas kertas, hidup Rosie sempurna. Di dalamnya, ada bagian yang selalu ia sembunyikan. Bukan hanya dari orang lain, tapi bahkan dari suaminya sendiri. Karena Marcel tidak pernah meminta. Karena Marcel tidak pernah meremehkan. Karena Marcel selalu melihat Rosie sebagai Rosie, bukan sebagai pewaris, bukan sebagai pemilik, bukan sebagai angka. Dan Rosie takut, jika ia membuka semuanya, banyak hal akan berubah. Di kantor, suasana seperti biasa. Karyawan menyapa hormat, beberapa menunduk lebih dalam dari sekadar sopan. Selamat pagi, Bu Rosie. Pagi, jawab Rosie ramah. Ia melewati lorong kaca, masuk ke ruang rapat kecil. Manajer operasional berdiri dengan map tebal. Bu, untuk resto di kawasan SCBD, weekend kemarin full. Tapi ada keluhan soal layanan VIP, kita sudah evaluasi. Rosie mengangguk. Oke, kita perbaiki. Jangan sampai pelanggan merasa tidak dihargai. Standar kita harus konsisten. Nada suaranya tegas, jelas,
dan memimpin. Di ruangan itu, Rosie bukan istri yang menahan luka. Rosie adalah pemilik, pengambil keputusan, orang yang semua orang dengarkan. Namun, begitu rapat selesai dan semua orang keluar, Rosie kembali duduk sendirian, menatap meja kayu yang dingin. Aneh ya. Di luar, ia punya kuasa. Di rumah, ia memilih menunduk. Ponselnya berbunyi lagi. Kali ini panggilan video. Nama Marcel muncul. Rosie buru-buru mengangkat. "Mas?" Suaranya otomatis melembut. Wajah Marcel muncul di layar. Sedikit gelap, latar belakangnya terdengar bising, seperti suara mesin. Seragam lorengnya terlihat sebagian. Matanya lelah, tapi senyumnya hangat. "Sayang," kata Marcel. "Kamu gimana?" Rosie menelan rasa perih yang tadi belum sempat larut. Ia tersenyum. "Aku baik, Mas. Kamu? Udah makan?" Marcel tertawa kecil. "Kamu selalu nanya itu." "Aku udah makan kok. Kamu jangan lupa makan beneran ya. Jangan cuma roti doang." Rosie terkejut. "Mas tahu dari mana?" Marcel mengangkat alis, gaya menggoda. "Aku suami kamu, Rosie. Aku tahu." Rosie tertawa kecil, tapi tawanya rapuh. Ia menoleh sedikit, memastikan pintu ruangannya tertutup rapat. Marcel menatapnya lebih serius. "Kamu capek ya?" Pertanyaan itu seperti jarum. Kecil, tapi tepat di titik yang paling sakit. Rosie ingin bilang iya. Ingin bilang aku capek. Ingin bilang ibumu barusan minta uang lagi, Mas. Dan dia bilang itu hasil kerja kamu. Dia bilang aku jangan bikin kamu lupa sama dia. Namun yang keluar dari bibir Rosie hanyalah kalimat yang selama ini jadi pelindungnya. "Enggak kok, Mas. Aku cuma kangen." Wajah Marcel melembut. "Aku juga kangen banget. Maaf ya aku jarang pulang." "Mas, jangan minta maaf. Cepat Rosie. Aku bangga sama kamu." Marcel diam sebentar, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi sinyalnya sedikit putus-putus. Ia menghela napas. "Nanti aku cari waktu buat pulang. Aku janji." Rosie mengangguk, tersenyum lagi. "Iya." Panggilan berakhir setelah beberapa menit. Rosie menatap layar yang kembali gelap. Dadanya terasa makin penuh. Ia duduk lebih lama dari yang seharusnya. Lalu berdiri, merapikan blusnya. Ia harus kembali menjadi Bu Rosie yang tegas dan rapi. Saat ia keluar ruangan, asisten pribadinya menyodorkan tablet. "Bu, ada pesan masuk dari nomor Bu Yosi." Rosie berhenti langkah. Jantungnya seperti turun sedikit. "Apa pesannya?" tanya Rosie, berusaha tenang. Asisten membacakan singkat, suaranya netral, tapi Rosie bisa mendengar kejanggalan yang sama. Bu Yosi bilang, "Rosie, nanti malam datang ke rumah ya. Ibu mau makan malam sama kamu. Ibu pengen ngobrol baik-baik." Rosie menatap kosong beberapa detik. "Makan malam? Ngobrol baik-baik?" Kalimat semanis itu dari Bu Yosi terdengar seperti hujan turun di musim kemarau. Bukan tidak mungkin, tapi terlalu tidak biasa. Rosie memegang tablet itu, membaca sendiri. Pesannya memang sopan. Bahkan ada emotikon kecil di akhir. Rosie tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip kewaspadaan. Ia membalas singkat. "Baik, Bu. Nanti saya datang." Setelah pesan terkirim, Rosie menatap layar lama. Entah kenapa, ada firasat dingin menyusup di punggungnya. Makan malam itu terasa seperti undangan, tapi juga bisa jadi jebakan. Rosie menutup tablet, lalu berjalan kembali ke lorong kantor. Langkahnya tetap anggun, seperti tidak ada apa-apa. Menjelang sore, langit Jakarta mulai berubah warna. Matahari seolah menolak tenggelam cepat, menggantung di sela gedung-gedung tinggi, memantulkan cahaya jingga pada kaca-kaca kantor yang berkilau.
Di luar, lalu lintas menggeram, padat, lambat, dan penuh kesabaran yang dipaksa. Rosi duduk di kursi ruang kerjanya, menatap kalender digital di layar. Jadwalnya penuh, tapi pikirannya tidak. Sejak pesan Bu Yosi masuk, ada ruang kosong di kepala Rosi yang dipenuhi pertanyaan yang tak juga menemukan jawaban. Makan malam, ngobrol baik-baik. Kalimat itu terlalu rapi, terlalu manis, seolah disusun dengan sengaja agar Rosi tidak punya alasan untuk menolak. Asisten pribadinya mengetuk pintu pelan. Bu Rosi, mobil sudah siap. Mau langsung ke rumah Bu Yosi atau singgah dulu? Rosi mengangkat wajah, berpikir beberapa detik. Singgah sebentar ke rumah. Aku mau ganti baju. Iya, Bu. Rosi berdiri, merapikan dokumen, lalu melangkah keluar. Di sepanjang lorong kantor, orang-orang menyapa dengan hormat. Mereka melihat Rosi sebagai sosok yang tenang dan terukur, dan Rosi mempertahankan itu, karena itu bagian dari hidup yang ia kuasai. Namun saat pintu lift menutup dan ia sendirian di dalam, napas Rosi sedikit berat. Ia membuka ponsel, menatap nama Marcel. Ada dorongan untuk menelepon, sekadar bertanya kabar, sekadar mencari rasa aman. Tapi ia menahan diri. Marcel sedang bertugas. Ia tak ingin menambah beban, apalagi dengan sesuatu yang mungkin bisa ia atur sendiri. Kalau aku cerita sekarang, Mas kepikiran. Kalau aku diam, aku yang menanggung. Kalimat itu kembali mengendap di pikirannya seperti kebiasaan lama. Di rumah, Rosi mengganti baju dengan dress sederhana berwarna netral. Tidak terlalu mewah, tidak terlalu mencolok. Ia sengaja memilih gaya yang membuat orang lain merasa Rosi biasa. Bukan Rosi yang punya jaringan bisnis besar, bukan Rosi yang bisa memutuskan nasib sebuah proyek hanya dengan satu tanda tangan. Sebelum berangkat, Rosi masuk ke ruang penyimpanan kecil dekat dapur. Ia mengambil sebuah kotak berisi buah premium dan satu paket kue yang dibungkus rapi. Bukan karena ia ingin terlihat baik, tapi karena ia percaya, datang ke rumah orang, apalagi orang tua, sebaiknya membawa sesuatu. Walau orang itu sering membuatnya merasa tidak dianggap. Mobil melaju, menembus macet yang seperti tak ada ujungnya. Dari balik kaca, Rosi melihat wajah-wajah di jalan. Orang yang terburu-buru, orang yang lelah, orang yang marah. Jakarta selalu penuh perasaan orang lain. Sementara perasaan Rosi sendiri sering tak punya tempat. Ketika mobil berbelok memasuki kawasan perumahan Bu Yosi, suasana berubah. Jalanan lebih sempit, pohon-pohon lebih rapat, dan lampu jalan mulai menyala. Rumah Bu Yosi berdiri di ujung jalan kecil. Temboknya tinggi, catnya sedikit kusam, tetapi tetap terlihat, berusaha, untuk tampak rapi. Rosi turun dari mobil, membawa kotak buah dan paket kue. Ia berdiri di depan gerbang beberapa detik, mengatur napas. Bismillah, bel rumah ditekan. Tak lama, pintu dibuka. Bu Yosi berdiri di sana, memakai daster rapi, rambutnya disanggul. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi hangat seperti yang tertulis dalam pesan. Masuk, kata Bu Yosi singkat, lalu berbalik tanpa menunggu. Rosi menelan reaksi kecil di dadanya. Iya, Bu. Ia melangkah masuk, melewati ruang tamu yang penuh hiasan. Foto Marcel kecil terpampang di banyak sudut. Foto Marcel dengan seragam. Foto Marcel waktu wisuda. Foto Marcel waktu masih SMP. Foto-foto itu seperti pesan yang tak pernah diucapkan Bu Yosi. Ini anakku. Ini kebanggaanku. Dan kamu, cuma menumpang di hidupnya. Rosi meletakkan buah dan kue di meja. Bu, ini ada sedikit buah sama kue. Bu Yosi melirik sekilas. Oh, ya taruh saja. Tidak ada, terima kasih. Tidak ada senyum. Rosi menahan diri. Ia masih ingin percaya bahwa malam ini akan berbeda. Mungkin Bu Yosi benar-benar ingin ngobrol baik-baik. Mungkin ada sesuatu yang Bu Yosi ingin sampaikan sebagai ibu mertua, dan Rosi harus mendengarkan.
Tapi begitu Rosi melangkah lebih jauh, sesuatu mulai terasa ganjil. Ada bau yang mengambang di udara, bau sisa makanan yang campur aduk. Bukan bau masakan baru matang. Bukan aroma sup atau tumisan yang biasanya menyambut tamu. Bau itu lebih seperti sisa pesta. Rosi menoleh, memperhatikan detail yang tadi tidak ia lihat. Di sudut ruang tamu, ada beberapa kantong plastik besar yang belum dibuang. Di atas meja kecil, ada gelas-gelas kosong, beberapa masih ada sisa minuman manis. Di bawahnya, ada tisu kusut. Rosi melangkah lebih pelan. "Bu, tadi ada tamu?" tanya Rosi hati-hati, berusaha terdengar biasa. Bu Yosi menjawab sambil berjalan menuju dapur. "Ya, ada. Teman-teman ibu." Rosi ikut melangkah. Ia tidak ingin terlihat seperti menginterogasi, tapi instingnya terasa menegang. Semakin dekat ke dapur, semakin kuat bau yang tadi hanya samar. Di pintu dapur, Rosi berhenti. Pandangan yang ia lihat membuat tubuhnya kaku sejenak. Piring kotor menumpuk di wastafel, bahkan sampai ke meja dapur. Ada sisa kuah yang mengering, ada tulang ayam, ada nasi yang menempel keras di pinggir piring. Di sampingnya, beberapa kotak makanan berlogo restoran mahal, logo yang Rosi kenal baik, karena dunia itu adalah dunianya juga. Rosi memandang dalam diam, mencoba menyusun kata. Bu Yosi berdiri di belakangnya, menyilangkan tangan. "Nah itu," kata Bu Yosi. Nada suaranya tidak seperti orang yang mengundang makan malam, melainkan seperti orang yang baru selesai menonton drama dan menunggu klimaks. "Kamu lihat sendiri kan?" Rosi menoleh, bingung. "Lihat apa, Bu?" Bu Yosi mengangkat dagu. "Piring-piring itu, sisa makanan itu, semua itu." Rosi menelan ludah. "Bu, maksudnya?" Bu Yosi berjalan ke meja dapur, mengambil satu lembar kertas dari bawah magnet kulkas. Rosi baru sadar itu seperti struk atau catatan pesanan. Bu Yosi mengibaskan kertas itu seperti bendera kecil. "Bayarkan semua makanan ini, aku gak mau tahu." Suara Bu Yosi naik, tajam, seperti pisau yang sudah diasah dari jauh-jauh hari. Rosi terdiam. Sejenak, ia merasa telinganya berdengung. Ia menatap kertas di tangan Bu Yosi, lalu kembali menatap tumpukan piring kotor. Otaknya berputar cepat, mencoba memahami logika yang begitu absurd. "Makan malam, itu maksudnya yang ini, Bu?" Suara Rosi pelan, nyaris seperti bertanya pada dirinya sendiri. Bu Yosi mendecak. "Ya iyalah. Ngapain juga ibu undang kamu makan malam kalau bukan buat itu? Kamu pikir ibu ini siapa? Mau masak buat kamu?" Kalimat itu menghantam lebih keras dari teriakan sebelumnya. Rosi menahan napas. Dadanya sesak, tapi wajahnya tetap tenang. Ia belajar selama bertahun-tahun. Orang seperti Bu Yosi akan semakin ganas kalau melihat lawannya terguncang. Rosi melangkah mendekat, menatap kertas itu. Angka-angka di situ tidak kecil. Bukan angka yang membuat Rosi takut, tapi angka yang menunjukkan sesuatu. Ada banyak menu, banyak porsi, seperti makanan untuk beberapa orang. Bukan untuk makan malam 2 orang. "Bu?" Rosi berusaha menahan suaranya agar tetap stabil. "Ini buat acara tadi ya?" Bu Yosi mengangkat bahu. "Ya, buat teman-teman ibu. Mereka datang, ibu harus menjamu. Masa ibu malu? Kamu ngerti dong. Kamu kan istri tentara. Kamu harus ngerti posisi." Rosi ingin bertanya, posisi apa? Posisi sebagai kasir? Tapi ia menahan. "Kenapa ibu tidak bayar dari awal?" tanya Rosi, masih lembut. Bu Yosi tertawa kecil, sinis. "Karena kamu yang harus bayar. Kamu kan pegang uangnya Marcel." Rosi merasakan darahnya mengalir lebih cepat, tapi ia menahan ekspresi. "Uang itu buat kebutuhan rumah tangga saya dan Marcel, Bu." Bu Yosi mendelik. "Kebutuhan? Kamu ini lucu ya.
Kamu pikir Marcel kerja di laut itu buat siapa? Buat kamu doang? Buat perut kamu doang? Ibu ini yang melahirkan dia. Ibu ini yang besarin dia. Kamu cuma datang belakangan. Rosie menunduk sebentar, menatap lantai. Ia merasakan jari-jarinya dingin. Ada banyak jawaban yang bisa ia berikan. Ada banyak kalimat yang bisa ia keluarkan untuk menghentikan Bu Yosi. Ia bisa bilang, "Bu, saya punya uang sendiri." Ia bisa bilang, "Saya bahkan lebih mampu dari yang ibu kira." Ia bisa bilang, "Saya tidak mengambil hidup Marcel. Saya membangun hidup bersama Marcel." Tapi itu semua akan mengundang perang yang lebih besar. Dan Rosie selalu takut perang itu akan sampai ke Marcel. Rosie mengangkat wajah lagi. "Bu, ibu undang saya, bilang mau ngobrol baik-baik. Kalau cuma untuk bayar ini, ya ngobrol baik-baik juga." Bu Yosi memotong, suaranya semakin tinggi. "Ini kan baik-baik, kamu tinggal bayar. Selesai." Rosie memejam sebentar. Ia merasakan sesuatu retak di dalam dirinya. Bukan karena uang, bukan karena piring kotor, tapi karena satu hal yang tiba-tiba sangat jelas. Bu Yosi tidak pernah melihat Rosie sebagai keluarga. Rosie hanyalah sumber kod mesin. Seperti ATM yang bisa dimaki kalau lambat. Rosie membuka mata, menatap Bu Yosi. Suaranya tetap pelan, tapi ada ketegasan yang mulai muncul, seperti garis tipis yang selama ini ia sembunyikan. "Bu, saya bisa bantu. Tapi saya perlu tahu dulu, ini benar tagihannya dari mana? Ini pesannya kapan? Dan kenapa sisa piringnya begini?" Bu Yosi tersenyum mengejek. "Kamu sok teliti amat. Gak usah banyak tanya. Kamu bayar aja. Ini hasil kerja anak ibu." Kalimat itu, lagi. Rosie merasakan panas di belakang matanya. Namun ia tidak menangis. Ia menahan. Ia mengambil napas, mencoba menenangkan detak jantungnya. Di kepalanya, ia melihat wajah Marcel. Wajah yang selalu berusaha kuat di tengah ombak. Wajah yang selalu bilang, "Maaf, karena jarang ada." Rosie tidak ingin Marcel pulang dengan beban ini. Tapi Rosie juga tidak bisa terus-menerus diperas dengan cara seperti ini. Ia melangkah mundur sedikit, menaruh kotak buah di meja dapur yang sudah penuh piring. Tangannya bergerak pelan, tapi pikirannya cepat. "Kalau aku bayar tanpa bicara, ini akan terulang. Kalau aku menolak mentah-mentah, Bu Yosi akan menjadikan aku musuh dan mengadu ke Marcel dengan versi yang dia buat sendiri." Rosie menatap Bu Yosi dan berkata, lebih tenang dari yang ia rasakan, "Baik, Bu. Saya mengerti." Bu Yosi tampak puas, seperti baru menang. "Nah gitu dong," Bu Yosi berkata, lalu duduk di kursi dapur, mengambil remote TV kecil entah dari mana, seolah ini urusan yang sudah selesai. Rosie mengangguk pelan. "Tapi, saya perlu 1 menit untuk cek sesuatu." Bu Yosi mengibaskan tangan. "Ya cepet. Ibu capek." Rosie mengeluarkan ponsel. Jemarinya mengetik cepat. Namun wajahnya tetap datar. Ia tidak menelepon Marcel. Ia tidak mengadu. Ia hanya mulai menyusun sesuatu. Karena untuk pertama kalinya, Rosie menyadari, menjaga rumah tangga tidak berarti membiarkan dirinya diinjak. Dan malam ini, di hadapan piring kotor yang menumpuk dan struk tagihan yang melambai seperti cambuk, Rosie menatap layar ponselnya, lalu memandang Bu Yosi sekali lagi. "Bu," ucap Rosie pelan, seolah menenangkan suasana, "saya akan urus." Bu Yosi mendengus. "Harus." Rosie mengangguk. Dapur Bu Yosi terasa semakin sempit, bukan karena ukuran ruangnya, melainkan karena udara di dalamnya dipenuhi 2 hal yang sama-sama menyesakan. Bau sisa makanan dan arogansi yang tak disembunyikan. Rosie berdiri di dekat meja, ponsel di tangannya. Matanya menyapu sekali lagi piring kotor yang menumpuk. Bukan sekadar sisa makan malam, tapi sisa dari sebuah acara yang jelas-jelas sudah selesai sebelum ia datang.
Bu Yosi duduk santai di kursi dapur seperti ratu yang baru selesai berpesta. Ia mengayun-ayunkan kakinya pelan, seolah menunggu Rosi melakukan satu hal yang dianggap paling wajar di dunia, membayar. "Cepet ya," kata Bu Yosi tanpa menoleh. Suaranya menyeringai. "Ibu nggak suka orang lama-lama. Jangan bikin ibu naik darah." Rosi mengangguk pelan, menahan sesuatu yang mengendap di dadanya. Ia menatap struk yang tadi dikibaskan Bu Yosi. Kertas itu sekarang tergeletak di meja, sedikit basah oleh noda kuah. "Bu," kata Rosi pelan, tetap sopan, "ini struknya lengkap." Bu Yosi mendecak. "Lengkaplah. Kamu ini banyak tanya." Rosi menahan napas. Ia bukan sedang banyak tanya. Ia sedang memastikan ia tidak dijebak dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar tagihan. Karena orang yang terbiasa memeras akan selalu mencari celah. Hari ini 10 juta, besok 20, lusa menumpang nama untuk hal yang lebih gila. Rosi mengambil struk itu, meratakannya di meja. Matanya cepat membaca detail. Tanggal, jam, daftar menu, jumlah item. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang semakin terang. Acara ini bukan untuk makan malam keluarga. Acara ini untuk membangun gengsi. Dan yang diminta menanggung Rosi. "Ini pesanannya banyak banget, Bu," ucap Rosi. Suaranya datar, seperti orang yang sedang menilai laporan. "Berarti tadi yang datang ramai ya?" Bu Yosi mendongak. Matanya menyipit. "Ya, tadi ada arisan kecil-kecilan." "Kecil-kecilan." Rosi hampir tertawa. Di struk itu ada porsi yang cukup untuk belasan orang, lengkap dengan dessert, minuman, dan beberapa item premium yang biasa dipesan orang untuk pamer, bukan untuk kenyang. "Arisan ibu itu penting," lanjut Bu Yosi, mengangkat dagu. "Ibu nggak mau kalah sama orang-orang. Mereka itu pada suaminya pengusaha, ada yang istrinya pejabat. Ibu ini ibu tentara, ya minimal tetap harus kelihatan, punya kelas." Kata, "punya kelas," keluar seperti mantra. Seolah kelas seseorang diukur dari kotak makanan mahal yang ditumpuk, bukan dari cara ia memperlakukan menantu. Rosi menatap Bu Yosi, lalu menunduk lagi ke struk. Ia merasakan sesuatu di dalam dirinya mengeras. Bukan kemarahan yang meledak, tapi ketegasan yang selama ini selalu ia tekan. "Bu," kata Rosi, suaranya tetap lembut tapi lebih jelas. "Kalau ibu pesan makanan untuk acara ibu, harusnya ibu yang bayar." Bu Yosi tertawa pendek, sinis. "Halah, kamu ini pura-pura nggak ngerti atau gimana? Ibu kan minta kamu bayar karena kamu pegang uang Marcel." Rosi mengangkat wajah. "Uang Marcel bukan untuk bayar arisan." Bu Yosi langsung berubah. Wajahnya memerah, nada suaranya naik 1 oktav. "Kamu denger ya, Rosi? Kamu jangan sok ngatur keluarga Marcel. Kamu itu cuma istri. Kamu datang belakangan. Yang punya hak ngomong itu ibu." Rosi menahan diri. Ia tahu pola ini. Setiap kali ia mencoba menjelaskan, Bu Yosi akan mengubahnya menjadi pembangkangan. Kalau ia ikut naik emosi, Bu Yosi akan menang. Karena Bu Yosi selalu ingin drama. Di drama, yang teriak dianggap benar. Rosi tidak ingin itu. Ia meletakkan struk di meja pelan, seperti menaruh barang rapuh. Lalu ia mengangkat ponsel, layarnya menyala. Ia menarik napas sekali lagi. Napas yang panjang, ditahan, lalu dilepaskan seperti keputusan. "Baik, Bu," ucap Rosi. "Rosi akan urus." Bu Yosi menyeringai puas. "Nah, gitu dong. Dari tadi juga kalau nurut beres." Rosi menatapnya, mata teduh, tapi kali ini ada garis tegas di dalamnya. Tapi sebelum itu, Rosi minta 3 menit. Bu Yosi mengernyit. 3 menit buat apa lagi? "Buat memastikan semuanya jelas," jawab Rosi tenang. "Supaya nanti nggak ada masalah." Bu Yosi mengibaskan tangan. "Ya udah, cepet." Rosi menoleh sedikit, memastikan pintu dapur tidak tertutup rapat. Ia tidak suka ruang yang terasa seperti jebakan. Lalu ia menggeser tubuhnya sedikit menjauh dari Bu Yosi, bukan karena takut,
tapi supaya ia bisa berpikir tanpa tekanan langsung. Jam di dinding berdetak pelan. Rosi melihatnya. 3 menit. Ia membuka daftar kontak. Jarinya bergerak cepat, mantap. Seperti orang yang sudah terbiasa mengambil keputusan dalam situasi genting. Ia memilih satu nama yang tidak akan terlihat mencurigakan bagi Bu Yosi, Mira, admin. Panggilan tersambung dalam 2 dering. Selamat malam, Bu. Suara perempuan di seberang terdengar sigap. Rosi berbicara pelan, tapi jelas. Mira, aku butuh cek satu transaksi delivery hari ini. Ada nama pemesan Bu Yosi. Bisa kamu lihat di sistem? Bu Yosi yang mendengar namanya disebut langsung menegakkan badan. Kamu ngapain nyebut-nyebut nama ibu? Rosi mengangkat telunjuk pelan ke arah Bu Yosi. Gestur halus yang artinya tunggu sebentar. Lalu ia kembali fokus pada telepon. Di seberang, Mira menjawab cepat. Baik Bu. Sebentar ya, saya cek. Terdengar bunyi keyboard. Rosi menatap jam dinding lagi. Detik berjalan. Bu Yosi mulai tidak nyaman. Ia berdiri, mendekat, mencoba mengintip layar ponsel Rosi. Kamu telepon siapa? Rosi memutar tubuh sedikit, menghalangi layar. Masih sopan, tapi jelas menjaga privasi. Bagian admin, Bu. Untuk memastikan struknya benar. Bu Yosi mendelik. Struknya udah jelas. Justru karena jelas, Bu, saya cocokkan, jawab Rosi tenang. Beberapa detik kemudian, Mira kembali bicara. Bu, saya ketemu transaksi atas nama Bu Yosi. Pesanan jam 16.12, jumlah item sesuai dengan yang ada di struk. Totalnya, ya, sesuai. Rosi mengangguk pelan. Oke. Status pembayarannya bagaimana? Mira terdiam sepersekian detik, lalu menjawab hati-hati. Statusnya, belum dibayar, Bu. Ini dicatat sebagai pembayaran manual di tempat, tapi belum ada konfirmasi transfer. Rosi merasakan sesuatu di dalam dadanya menguat. Jadi benar, Bu Yosi memang sengaja tidak membayar. Baik, kata Rosi. Sekarang gini, Mira. Aku minta kamu buatkan catatan resmi. Transaksi ini dibayarkan hari ini oleh pihak ketiga, tapi tetap tercatat pemesannya Bu Yosi. Jangan ubah nama pemesan. Paham? Mira langsung mengerti, suaranya lebih serius. Paham, Bu. Bu Yosi langsung melotot. Maksud kamu apa? Pihak ketiga apaan? Kamu mau bikin ibu kelihatan kayak nggak bisa bayar? Rosi menatap Bu Yosi. Suaranya tetap datar. Bu, yang pesan ibu. Jadi nama pemesannya tetap ibu. Kalau ibu pesan, ibu bertanggung jawab. Bu Yosi mengangkat tangan, menunjuk-nunjuk Rosi. Suaranya mulai pecah. Kamu ini ngajarin ibu ya? Kamu berani banget. Rosi tidak terpancing. Ia kembali ke telepon. Mira, setelah dicatat, aku minta kamu aktifkan sop pemesanan untuk nomor dan alamat Bu Yosi. Untuk pesanan berikutnya, wajib DP dulu. Kalau ada yang pesan tanpa DP, otomatis ditolak. Bisa? Mira menjawab tanpa ragu. Bisa, Bu. Saya set sekarang. Bu Yosi membeku 2 detik. Lalu ekspresinya berubah seperti orang yang baru disiram air es. Apa? Suara Bu Yosi kecil. Tidak percaya. Kamu mau bikin ibu nggak bisa pesan makanan lagi? Rosi menatapnya tenang. Bukan begitu, Bu. Aturannya sederhana. Kalau pesan, bayar. Kalau mau pesan lagi, DP dulu. Supaya tidak ada kejadian seperti ini. Bu Yosi tiba-tiba maju, mencoba meraih ponsel Rosi. Matikan teleponnya. Rosi mundur 1 langkah, gerakannya cepat tapi tetap terkendali. Ia tidak mendorong, tidak menyakiti, hanya menjaga jarak. Bu, jangan, kata Rosi. Suara tetap rendah tapi kini jelas ada garis tegas yang tak bisa ditembus. Saya tidak sedang menyerang ibu. Saya sedang menertibkan. Bu Yosi seperti kehilangan kendali. Matanya membesar, napasnya cepat. Kamu nggak punya hak. Kamu ini cuma menantu. Kamu pikir kamu siapa? Hah?
Rosi menatap jam dinding lagi. 3 menit hampir habis. Ia kembali bicara ke Mira, singkat dan efektif. Mira, sekarang aku minta transaksi itu dibayarkan. Kirim link pembayaran ke nomor aku. Mira menjawab, baik Bu, saya kirim sekarang. Beep. Notifikasi masuk di ponsel Rosi. Rosi menekan link itu, menyelesaikan pembayaran dalam hitungan detik. Jari-jarinya bahkan tidak gemetar. Ia sudah terlalu sering berurusan dengan angka. Yang membuatnya bergetar bukan angka itu, tapi sikap Bu Yosi. Selesai. Rosi mengangkat wajah. Sudah, Bu, ucap Rosi pelan. Tagihannya lunas. Bu Yosi terdiam sekejap. Seperti tidak tahu harus marah karena apa dulu. Karena tagihan dibayar, atau karena cara Rosi membayar. Tapi yang paling menghantam Bu Yosi bukan soal pembayaran. Yang menghantam adalah kalimat-kalimat tadi yang terdengar terlalu berkuasa. Admin, sistem, SOP, ditolak otomatis. Itu bukan bahasa menantu yang cuma pegang uang suami. Itu bahasa seseorang yang mengendalikan. Bu Yosi menatap Rosi dari atas ke bawah. Wajahnya tegang. Kamu kenal admin resto itu? Rosi mengangguk pelan. Saya kenal. Kenal sampai bisa ngatur sop segala? Suara Bu Yosi mulai melengking, seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Rosi tidak menjawab panjang. Ia hanya berkata, tegas dan rapi, Bu, saya tidak akan biarkan kejadian ini terulang. Detik itu juga, Bu Yosi meledak. Kurang ajar. Bu Yosi menjerit. Tangannya mencengkram ujung meja sampai gemetar. Kamu bikin ibu malu. Kamu mau ibu jadi bahan omongan? Kamu tahu nggak tadi teman-teman ibu itu siapa? Mereka itu. Rosi menatapnya. Tidak mundur, tidak menantang. Bu, ibu sendiri yang mengundang mereka. Ibu sendiri yang pesan. Ibu sendiri yang memilih untuk tidak bayar. Bu Yosi seperti tersengat. Matanya merah. Napasnya memburu. Kamu sengaja ya? Bu Yosi menuding Rosi. Suaranya pecah, campur marah dan panik. Kamu mau bikin ibu nggak bisa makan enak lagi. Kamu pelit. Kamu pelit. Kamu ini cuma numpang nama Marcel. Rosi menahan napas, lalu berbicara pelan. Sangat pelan, tapi setiap katanya jatuh seperti palu kecil yang tepat sasaran. Bu, saya membayar barusan, ucap Rosi. Kalau saya pelit, saya tidak akan lunasi. Tapi saya juga bukan tempat ibu melempar tagihan. Bu Yosi menutup mulut sebentar, seolah kata-kata itu menghantam tenggorokannya. Lalu tiba-tiba ia mulai berjalan mondar-mandir di dapur, gelisah seperti orang yang kehilangan kontrol. Kalau teman-teman ibu tanya gimana? Kalau besok mereka mau pesan lagi dan ditolak, mereka pasti nanya, ibu mau jawab apa? Bu Yosi mulai menangis marah. Suaranya naik turun, semakin histeris. Kamu bikin ibu kelihatan miskin. Rosi memandangnya dalam diam beberapa detik. Disitulah Rosi akhirnya mengerti. Bagi Bu Yosi, rasa takut terbesar bukan kehilangan uang, tapi kehilangan muka. Rosi menghela napas, lalu melangkah pelan mengambil kotak buah yang tadi ia bawa, mengangkatnya dari meja dapur yang kotor. Ia menatap Bu Yosi dengan wajah yang tetap tenang. Tenang yang kali ini bukan karena menahan, melainkan karena ia sudah memutuskan. Bu, ucap Rosi, saya tidak akan cerita ke siapapun soal ini. Tapi mulai sekarang, saya minta ibu juga berhenti bilang uang saya itu hasil kerja Marcel. Bu Yosi menatapnya, marah dan panik bercampur. Rosi melanjutkan, suaranya semakin jelas, Marcel bekerja keras untuk negara. Saya menghormati itu. Tapi kehidupan saya, kemampuan saya, dan uang yang saya keluarkan, bukan sesuatu yang bisa ibu klaim seenaknya. Bu Yosi tersentak seperti ditampar kata-kata. Kamu berani ngomong gitu? Bu Yosi berteriak. Kamu pikir Marcel bakal bela kamu? Marcel itu anak ibu. Kamu cuma... Rosi memotongnya pelan. Tidak keras, tidak kasar. Saya istrinya, ucap Rosi. Dan saya juga manusia. Kalimat itu sederhana, tapi untuk pertama kalinya membuat Bu Yosi kehilangan kata. Ia hanya bisa menatap, lalu kembali menangis marah. Suaranya semakin tinggi. Histeris, bukan lagi sekadar teriak,
Bu Yosi seperti mengaduk semua amarah dan ketakutannya, mengeluarkannya sekaligus, karena satu hal, ia sadar ia tidak bisa lagi memegang kendali atas Rosi dengan cara lama. Rosi meraih tasnya. Ia tidak ingin tinggal lebih lama. Semakin lama ia bertahan di sana, semakin besar peluang Bu Yosi memutarbalikkan keadaan. Namun sebelum keluar, Rosi berhenti sejenak di ambang pintu dapur. "Bu," katanya pelan. "Saya pulang." Bu Yosi menatapnya dengan mata merah. "Pulang? Setelah bikin ibu kayak gini, kamu pulang?" Rosi mengangguk. "Iya." Ia tidak menjelaskan lagi. Ia sudah menjelaskan terlalu banyak selama ini. Rosi melangkah ke ruang tamu. Sepatu haknya berbunyi halus di lantai, melewati foto-foto Marcel yang berjajar seperti saksi bisu. Di depan pintu, Rosi berhenti sebentar, menatap rumah itu, rumah yang seharusnya menjadi tempatnya merasa diterima, tapi justru selama ini terasa seperti ruang sidang. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Marcel. "Sayang, kamu udah makan? Aku tadi kepikiran kamu." Rosi menatap pesan itu lama. Dadanya menghangat sekaligus perih. Tangannya hampir mengetik semuanya. Tentang piring kotor, tentang tagihan, tentang Bu Yosi yang menjerit. Tapi ia berhenti. Ia belum siap menumpahkan semuanya sekaligus. Namun ada sesuatu yang berbeda. Malam ini, Rosi tidak lagi menelan semuanya bulat-bulat. Ia mengetik pelan. "Aku belum sempat makan, Mas. Tapi aku baik. Nanti kalau kamu ada waktu, aku perlu ngomong sesuatu. Pelan-pelan aja." Rosi mengirim pesan itu. Lalu ia membuka pintu dan keluar. Di belakangnya, dari dalam rumah, suara Bu Yosi masih terdengar. Marah, menangis, mengomel pada sesuatu yang bahkan mungkin tidak ia pahami sepenuhnya. Rosi masuk ke mobil. Begitu pintu tertutup, suasana menjadi sunyi. Sunyi yang anehnya terasa lebih aman daripada suara Bu Yosi. Mobil mulai melaju meninggalkan rumah itu. Rosi menatap jalan di depan, lampu-lampu kota berpendar seperti bintang yang jatuh ke aspal. Di dadanya, ada campuran rasa bersalah dan lega. Bersalah, karena ia takut Marcel akan terseret. Lega, karena untuk pertama kalinya, ia tidak membiarkan dirinya diinjak dengan dalih keluarga. Namun Rosi juga tahu, malam ini belum selesai. Orang seperti Bu Yosi tidak akan diam setelah kehilangan kendali. Malam itu Rosi pulang dengan tubuh yang terasa lebih ringan, tapi kepala yang lebih bising. Ia membuka pintu rumahnya pelan, seolah takut suara gesekan pintu bisa membangunkan sesuatu. Padahal rumah itu sunyi, dan yang mungkin terbangun bukan orang, melainkan pikirannya sendiri. Lampu ruang tamu menyala otomatis. Aroma ruangan yang bersih dan dingin menyambutnya. Sangat kontras dengan dapur Bu Yosi yang tadi penuh sisa makanan dan ketegangan. Rosi menaruh tas di sofa, melepas sepatu, lalu berdiri beberapa detik tanpa bergerak. Napasnya panjang. Ia seharusnya merasa menang. Tagihan sudah lunas. Ia tidak berteriak. Ia tidak mempermalukan. Ia bahkan masih menjaga sopan. Tapi dadanya tetap berat. Karena ia tahu, bagi orang seperti Bu Yosi, kalah bukan soal uang. Kalah adalah kehilangan kuasa. Dan orang yang kehilangan kuasa akan mencari cara lain untuk merebutnya kembali. Rosi berjalan ke dapur rumahnya sendiri. Ia menyalakan air, mencuci tangan, lalu menatap cermin kecil di dinding. Matanya terlihat sedikit merah, tapi tidak menangis. Ia terlalu sering menahan sampai air mata pun seperti lupa jalannya. Ponselnya bergetar. Notifikasi pertama, pesan masuk di WhatsApp. Nama yang muncul membuat Rosi langsung paham arah angin. Tante Lina, keluarga Marcel. Rosi menatap layar beberapa detik sebelum membuka. "Rosi, bener ya kamu bikin Bu Yosi nangis? Kamu itu jadi istri jangan kurang ajar ya. Ibu mertua itu harus dihormati." Rosi menghela napas pelan. Jari-jarinya membeku di atas layar. Baru beberapa jam, dan berita sudah menyebar. Ponsel kembali bergetar. "Om Arman, kamu kok tega sih sama Bu Yosi? Katanya kamu pelit, nggak mau bantu keluarga. Marcel kerja mati-matian, kamu malah bikin ibunya malu." Rosi menatap pesan itu lama. Kata-kata, kerja mati-matian, dan kamu pelit, terasa seperti paku yang ditancapkan di tempat yang sama berulang kali. Padahal ia baru saja membayar tagihan yang tidak ia buat.
Jadi begini caranya Bu Yosi menyerang. Bukan dengan menghadapi Rosi langsung, tapi dengan menyebarkan versi cerita yang membuat Rosi terlihat jahat, dan Bu Yosi terlihat sebagai korban yang patut dibela. Rosi meletakkan ponsel di meja, menutup mata sebentar. Di dalam kepalanya, ia sudah bisa menebak rangka cerita Bu Yosi. Rosi datang. Rosi marah-marah. Rosi menolak membantu. Rosi mempermalukan ibu. Bu Yosi menangis. Versi yang rapi. Versi yang mudah dipercaya keluarga besar. Versi yang membuat semua orang merasa perlu memberi nasihat pada Rosi. Dan itu lebih menyakitkan daripada tagihan berapapun. Rosi mengambil gelas, menuang air putih, lalu meneguknya perlahan. Ia memaksa dirinya untuk tenang. Kalau ia membalas dengan emosi, ia akan terlihat membenarkan fitnah. Ia membuka ponsel lagi, memilih membalas satu persatu, singkat, sopan, tapi jelas. Kepada Tante Lina. Tante, saya menghormati Bu Yosi. Saya tidak pernah membentak. Tapi yang terjadi tadi bukan seperti yang Tante dengar. Saya tidak ingin memperpanjang. Terima kasih. Kepada Om Arman. Om, saya selalu membantu. Tadi saya juga melunasi tagihan yang saya tidak buat. Saya hanya minta semuanya jelas. Saya mohon Om tidak menilai dari satu sisi. Rosi tidak menambahkan emotikon. Tidak menambahkan drama. Tidak menambahkan penjelasan panjang. Karena pengalaman mengajarkannya. Semakin panjang penjelasan, semakin mudah dipotong-potong. Selesai membalas, Rosi merasa tenang hanya sebentar. Tidak sampai 2 menit kemudian, panggilan masuk. Bu Yosi. Rosi menatap panggilan itu seolah ponsel menjadi benda asing. Dadanya kembali mengencang. Ia mengangkat. Assalamualaikum, Bu. Di seberang, suara Bu Yosi terdengar berbeda dari tadi malam. Tidak histeris. Tidak marah meledak. Tapi ada nada yang lebih berbahaya. Nada korban yang sudah menyiapkan panggung. Waalaikumsalam. Bu Yosi menarik napas panjang, dramatis. Kamu puas sekarang? Rosi menahan napas. Puas soal apa, Bu? Bu Yosi menghela lagi, seperti orang yang sedang menahan tangis. Kamu bikin ibu malu. Kamu bikin ibu jadi bahan ketawaan. Kamu tahu nggak tadi ada yang tanya kenapa ibu nggak bisa pesan lagi di tempat itu? Rosi terdiam sepersekian detik. Jadi benar, efeknya sudah sampai ke lingkungan Bu Yosi. Bu, suara Rosi tetap pelan. Itu bukan, nggak bisa pesan. Itu prosedur DP karena transaksi sebelumnya belum dibayar. Terus kamu sengaja bikin semua orang tahu. Bu Yosi memotong, suaranya naik. Rosi menggeleng meski Bu Yosi tidak bisa melihat. Saya tidak cerita ke siapapun. Bu Yosi tertawa kecil, pahit. Nggak usah pura-pura suci, Rosi. Kamu itu cuma pengen nunjukin kamu berkuasa. Kamu pikir karena Marcel jauh, kamu bisa seenaknya. Tapi ingat ya, Marcel itu anak ibu. Kalau ibu ngomong sama Marcel, dia pasti percaya ibu. Kalimat itu menusuk tepat di titik terlemah Rosi. Rosi menahan diri agar suaranya tidak goyah. Bu, saya tidak pernah bermaksud melawan. Melawan? Bu Yosi mendengus. Kamu itu udah melawan. Kamu udah ngelangkahin ibu. Rosi menutup mata sebentar. Ada dorongan untuk berteriak, untuk mengatakan kebenaran bahwa ia bisa membayar semua itu tanpa menyentuh uang Marcel sedikit pun. Tapi ia tahu, membuka itu sekarang di depan Bu Yosi hanya akan menjadi bahan baru untuk dipelintir. Bu Yosi melanjutkan, suaranya lebih tajam. Dengar ya, kalau kamu nggak mau masalah ini sampai ke Marcel, kamu besok ke rumah ibu. Rosi membuka mata. Untuk apa, Bu? Untuk minta maaf, kata Bu Yosi tanpa ragu. Dan untuk benerin nama ibu di depan orang-orang. Rosi menahan senyum getir. Benerin nama ibu. Padahal yang salah bukan namanya, melainkan tindakannya. Bu, Rosi mulai memilih kata dengan hati-hati. Saya bisa datang. Tapi saya tidak akan minta maaf untuk sesuatu yang saya tidak lakukan. Hening sejenak. Lalu Bu Yosi berbicara pelan. Tapi itu lebih mengancam daripada teriakan. Kalau begitu, siap-siap aja. Ibu akan bilang ke Marcel kamu itu istri yang gak tahu diri. Kamu itu ngabisin uangnya.
Kamu itu bikin keluarga dia pecah. Rosi merasakan jantungnya seperti diremas. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berubah. Rasa takut itu masih ada. Tapi di baliknya muncul rasa lain. Lelah. Lelah karena setiap kali Bu Yosi mengancam, Rosi selalu mundur. Lelah karena selama ini Rosi mengira diamnya akan menjaga Marcel. Padahal diamnya justru memberi Bu Yosi ruang untuk semakin berani. Rosi menghela napas pelan. Bu, ucap Rosi. Suaranya tetap lembut, tapi kali ini lebih tegas. Kalau ibu mau bicara ke Marcel, silakan. Tapi saya juga akan bicara ke Marcel. Saya akan cerita yang sebenarnya. Di seberang, Bu Yosi langsung tersentak. Kamu berani? Rosi menatap kosong ke depan. Seperti menatap masa depan yang selama ini ia hindari. Iya, Bu, jawab Rosi. Saya berani. Karena saya juga punya hak untuk didengar. Hening lagi. Lalu Bu Yosi mulai menangis. Tangis yang tidak terdengar tulus, lebih seperti senjata. Lihat kan, kamu memang mau bikin Marcel benci ibu. Kamu memang dari dulu pengin misahin anak ibu dari keluarganya. Rosi menekan pelipisnya. Kepalanya mulai sakit. Bu, kata Rosi, tetap tenang. Saya tidak memisahkan. Saya hanya ingin hubungan kita sehat. Bu Yosi memotong. Sehat? Sehat itu kalau kamu nurut. Klik. Telepon ditutup. Rosi memandang ponsel yang kembali gelap. Ruangan terasa semakin dingin. Ia berdiri lama, lalu pelan-pelan duduk di kursi makan, menatap meja yang rapi, meja yang jarang digunakan untuk makan bersama, karena Marcel jarang di rumah. Dalam hening itu, Rosi mendengar suara lain, suara notifikasi yang terus masuk. Satu demi satu. Pesan dari keluarga besar. Pesan dari nomor yang tidak ia simpan. Ada yang menasihati, ada yang menyindir, ada yang terang-terangan menuduh. Rosi membaca beberapa. Rosi, jangan sombong kalau jadi istri tentara. Kalau kamu nggak mau bantu orang tua, kamu dosa. Kamu pikir kamu siapa? Anak ibu itu yang kerja. Jari Rosi gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang selama ini tertahan. Ia mematikan layar, melempar ponsel ke sofa, tidak keras, tapi cukup untuk membuat bunyi kecil yang memantul di ruangan kosong. Rosi berdiri, berjalan ke kamar, lalu duduk di tepi ranjang. Ia memeluk bantal sebentar, bukan karena manja, tapi karena tubuhnya butuh sesuatu untuk ditahan agar tidak runtuh. Malam itu, Rosi tidak bisa tidur. Setiap kali memejam, suara Bu Yosi bergema. Marcel anak ibu. Kamu cuma istri. Ibu bakal bilang kamu ngabisin uangnya. Dan yang paling menyakitkan, Rosi tidak tahu seberapa besar Marcel akan percaya pada ibunya dibanding istrinya. Bukan karena Marcel tidak sayang, tetapi karena Marcel tidak pernah melihat konflik ini secara langsung. Rosi akhirnya bangkit, mengambil laptop, lalu membuka folder catatan. Di dalamnya, selama bertahun-tahun, ia menyimpan hal-hal kecil. Tangkapan layar chat Bu Yosi yang meminta uang. Transfer-transfer yang ia lakukan. Pesan-pesan sindiran. Bahkan 1-2 rekaman suara, yang ia simpan tanpa niat buruk, hanya untuk berjaga-jaga. Rosi menatap file-file itu lama. Dulu, ia menyimpannya tanpa berani memakainya. Seperti payung yang selalu dibawa tapi tidak pernah dibuka. Malam ini, ia sadar, payung itu mungkin akan diperlukan. Pagi harinya, Rosi bangun dengan mata sedikit bengkak. Namun ia tetap berdiri, berdandan, dan pergi seperti biasa. Seperti orang yang tidak diguncang badai. Di kantor, ia mencoba fokus, tapi notifikasi pesan terus muncul. Bahkan ada yang mulai menelepon. Akhirnya, Rosi memutuskan sesuatu. Ia memanggil asisten pribadinya. Lia, kata Rosi, tolong atur jadwal aku minggu ini. Kalau ada nomor yang bukan urusan kerja, jangan masukin panggilan ke aku dulu. Lia mengangguk. Paham. Baik, Bu. Rosi menghela napas. Dan satu lagi, tolong siapkan laporan ringkas tentang semua transfer yang pernah aku kirim ke Bu Yosi. Per tanggal. Lengkap. Lia terkejut sebentar, tapi ia tidak bertanya. Siap, Bu. Keputusan itu kecil di luar, tapi besar di dalam diri Rosi. Selama ini, Rosi selalu memberi tanpa mencatat, seolah mencatat berarti tidak ikhlas.
Padahal mencatat bukan soal ikhlas atau tidak. Mencatat adalah soal melindungi diri dari orang yang suka memutarbalikkan kebaikan. Siang hari, saat Rosie sedang memeriksa laporan, ponselnya bergetar lagi. Kali ini panggilan dari Marcel. Rosie terdiam beberapa detik. Dadanya campur aduk. Rindu, takut, lega. Ia mengangkat. "Mas." Suara Marcel terdengar agak putus, tapi hangat. "Sayang, kamu lagi apa?" Rosie menahan napas. Ia ingin bilang semuanya. Tapi ia juga tidak mau menjatuhkan bom di tengah tugas Marcel. Ia memilih langkah tengah, langkah yang selama ini tidak pernah ia ambil. "Aku di kantor," jawab Rosie. "Mas, kalau kamu ada waktu, aku pengen ngobrol serius. Tentang keluarga." Di seberang, Marcel langsung diam beberapa detik. Suaranya berubah lebih waspada. "Keluarga? Maksud kamu ibu?" Rosie menutup mata sebentar. Berarti Bu Yosi sudah mulai bicara. "Ada beberapa hal," kata Rosie pelan. "Aku nggak mau bikin Mas kepikiran. Tapi aku juga nggak bisa terus diam." Marcel menghela napas. "Rosie, ada apa? Kamu aman?" Pertanyaan itu membuat tenggorokan Rosie panas. Aman. Pertanyaan yang sederhana, tapi membuatnya sadar betapa selama ini ia tidak pernah merasa aman secara emosional. "Aku aman," jawab Rosie. "Tapi aku capek." Hening sejenak. Lalu Marcel berkata, suaranya lebih lembut, "Aku pulang. Aku usahain pulang lebih cepat. Aku cari cuti." Rosie menelan ludah. "Mas nggak harus buru-buru." "Aku harus," potong Marcel, tegas. "Kamu istriku." Kalimat itu membuat Rosie ingin menangis. Namun bersamaan dengan itu, notifikasi baru masuk. Sebuah pesan dari Bu Yosi. Rosie melihat previewnya saja sudah cukup membuat dadanya dingin. "Kalau kamu cerita ke Marcel, kamu lihat aja akibatnya." Rosie menatap pesan itu lama. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut seperti dulu. Ia merasa marah yang jernih. Marah yang tidak meledak, tapi membentuk batas. Rosie mengangkat ponsel lagi, kembali bicara ke Marcel. Suaranya pelan tapi mantap. "Mas," ucap Rosie, "kalau nanti Mas pulang, aku mau kita ngomong bareng-bareng. Aku nggak mau ini jadi perang. Tapi aku juga nggak mau Mas dengar versi yang dipelintir." Marcel terdengar menarik napas. "Iya, kita ngomong. Kamu tunggu aku." Setelah telepon ditutup, Rosie duduk lama, menatap layar laptop. Di kepalanya, ada gambaran jelas. Bu Yosi akan terus menekan. Keluarga besar akan terus menilai. Dan satu-satunya cara agar semua berhenti adalah, Rosie harus berdiri di tempat yang selama ini ia hindari. Ia harus berbicara. Ia harus jujur kepada Marcel. Malam itu, Rosie pulang lebih cepat. Ia tidak ingin sendirian terlalu lama. Karena pikiran buruk akan datang kalau ia memberi ruang. Ia menyiapkan makanan sederhana, lalu makan sendiri. Setelah itu, ia duduk di sofa, menatap foto pernikahannya dengan Marcel yang terpajang di rak. Di foto itu, Marcel tersenyum lebar, memegang tangan Rosie. Dan Rosie di foto itu terlihat bahagia. Rosie menyentuh bingkai foto itu pelan. "Aku nggak mau kehilangan ini," bisiknya. "Tapi aku juga nggak mau kehilangan diriku sendiri." Di luar, hujan mulai turun tipis. Suara rintiknya menambah kesan sunyi. Deru motor di luar pagar terdengar pelan, lalu berhenti. Pintu gerbang otomatis bergerak membuka, dan suara langkah sepatu menghantam lantai teras membuat Rosie menegakkan punggungnya tanpa sadar. Ia tidak perlu melihat kamera untuk tahu. Langkah itu, langkah Marcel. Rosie berdiri di ruang tamu dengan tangan sedikit dingin. Sejak pagi ia menunggu. Tapi menunggu bukan berarti siap. Menunggu hanya membuat semua kemungkinan berputar-putar di kepala. Apakah Marcel sudah dengar versi Bu Yosi? Apakah Marcel marah? Apakah Marcel kecewa karena Rosie menyimpan semuanya? Pintu terbuka. Marcel masuk dengan ransel di punggung. Seragam dinasnya tidak lengkap. Ia hanya memakai kaos gelap dan celana lapangan. Tapi tubuhnya tetap membawa aura itu. Tegas, lelah, dan terlatih untuk bertahan. Begitu mata mereka bertemu, Marcel tersenyum. Senyum yang membuat dada Rosie hangat sekaligus nyeri. "Sayang," ucap Marcel pelan.
Rosie melangkah cepat, tapi tidak berlari. Ia memeluk Marcel, dan untuk beberapa detik, ia membiarkan dirinya menempel tanpa kata. Bau laut dan sabun di baju Marcel seperti membawa pulang rasa aman yang sudah lama hilang dari rumah itu. Marcel memeluk balik, lebih erat. Aku kangen banget. Rosie mengangguk. Pipinya menempel di dada Marcel. Aku juga. Pelukan itu seharusnya jadi awal yang manis. Tapi Rosie tahu, mereka tidak sedang pulang untuk sekadar melepas rindu. Ada beban di antara mereka, yang selama ini Rosie sembunyikan di balik kalimat, aku baik. Marcel melepaskan pelukan pelan, menatap wajah Rosie seperti sedang memeriksa sesuatu yang tidak tertangkap kamera video call. Kamu kurusan, kata Marcel, alisnya berkerut. Dan mata kamu kurang tidur. Rosie tersenyum kecil. Aku baik. Marcel tidak ikut tersenyum. Rosie. Satu kata itu terdengar seperti peringatan halus. Jangan bohong. Rosie menelan ludah. Mas, kamu capek. Istirahat dulu. Aku bisa istirahat setelah aku tahu kamu beneran aman. Potong Marcel. Ia menaruh ransel di lantai, lalu menggenggam tangan Rosie. Aku dapat telepon dari ibu kemarin. Rosie membeku sebentar. Nah, lanjut Marcel. Suaranya berusaha tenang tapi jelas ada api kecil di dalamnya. Ibu bilang kamu mempermalukan ibu. Katanya kamu bikin ibu nangis. Kamu nolak bantu. Rosie menarik napas panjang. Dadanya langsung terasa sesak lagi. Seperti kembali ke malam piring kotor itu. Mas, kata Rosie pelan, aku memang belum cerita. Karena aku takut ganggu pikiran Mas. Marcel menatapnya tajam. Bukan marah, tapi kecewa yang tertahan. Kamu pikir aku ini siapa? Rosie? Aku suamimu. Rosie menunduk. Aku tahu. Kalau begitu, ceritain sekarang, kata Marcel. Ia menarik Rosie duduk di sofa. Posisi mereka berhadapan. Dari awal. Jangan ada yang ditahan. Rosie memejamkan mata sebentar, lalu mengangguk. Ia mulai pelan, dengan urutan yang rapi, seperti orang yang akhirnya membuka kotak yang sudah lama dipaksa tertutup. Tentang telepon Bu Yosi yang meminta uang, tentang kalimat, itu hasil kerja anak ibu, tentang pesan undangan makan malam yang terlalu manis, dan tentang dapur penuh piring kotor. Ketika Rosie sampai pada bagian Bu Yosi mengibaskan struk dan berkata, bayarkan semua makanan ini, aku gak mau tahu. Tangan Marcel mengepal. Dia ngundang kamu setelah acara selesai. Marcel bertanya, suaranya rendah. Rosie mengangguk pelan. Iya. Dan kamu bayar? Tanya Marcel lagi, kali ini lebih keras. Aku bayar, jawab Rosie. Tetap tenang. Aku lunasi. Tapi aku juga set aturan DP untuk pemesanan berikutnya. Supaya kejadian kayak gini nggak diulang. Marcel menatap Rosie lama. Napasnya berat. Kenapa kamu gak telepon aku saat itu? Rosie menatap balik. Matanya teduh. Tapi ada luka yang akhirnya terlihat. Karena aku takut Mas kepikiran di laut. Suara Rosie sedikit bergetar. Aku takut Mas kehilangan fokus. Aku takut sesuatu terjadi sama Mas. Marcel terdiam. Dan disitulah masalahnya. Niat baik Rosie adalah alasan yang sulit dibantah. Tapi niat baik itu juga yang membuat Rosie sendirian terlalu lama. Rosie, Marcel mengusap wajah. Seperti menahan marah yang tidak tahu harus diarahkan kemana. Aku ngerti kamu mau jaga aku. Tapi kamu gak boleh jaga aku sampai kamu hancur. Rosie menelan air mata. Ia tidak ingin menangis sekarang. Tapi dada yang ditahan bertahun-tahun seperti mulai retak. Mas, aku capek, kata Rosie pelan. Akhirnya, aku capek dianggap cuma numpang. Capek setiap bantu tapi tetap salah. Capek harus senyum karena takut dibilang durhaka. Marcel menarik napas, lalu meraih tangan Rosie. Maaf. Rosie menggeleng cepat. Jangan minta maaf. Ini bukan salah Mas. Tapi aku yang bikin kamu sendirian hadapi ini, kata Marcel tegas. Aku yang harusnya pasang badan. Rosie ingin menjawab, tapi suara bel rumah tiba-tiba berbunyi. Tin. Rosie dan Marcel sama-sama menoleh. Bel itu bunyinya pendek, tapi efeknya seperti batu jatuh ke air tenang. Rosie berdiri perlahan. Aku lihat dulu.
Namun Marcel menahan. Aku yang buka. Rosie menatapnya. Ada rasa takut kecil. Takut adegan yang selama ini ia hindari akhirnya terjadi tepat di depan mata. Marcel berjalan ke pintu. Begitu pintu dibuka, Bu Yosi berdiri di sana. Daster rapi, rambut tersanggul, wajah disusun dengan ekspresi lelah dan sedih. Seperti orang yang datang membawa penderitaan. Marcel, Bu Yosi langsung melangkah masuk tanpa menunggu dipersilakan. Matanya berkilat. Kamu pulang? Ya Allah, akhirnya. Bu Yosi mendekat, hendak memeluk Marcel. Marcel membiarkan sebentar, tapi tubuhnya kaku. Setelah itu, ia mundur satu langkah, menjaga jarak. Bu Yosi menoleh ke Rosie, dan dalam satu detik wajahnya berubah. Dari sedih jadi tajam. Nih lihat kan. Bu Yosi menunjuk Rosie. Ini istrimu. Dia bikin ibu malu, Marcel. Dia bikin ibu dipermalukan sama admin makanan entah apa. Rosie membuka mulut hendak bicara, tapi Marcel mengangkat tangan. Bu, kata Marcel, suaranya pelan tapi tegas. Duduk. Nada itu bukan nada anak yang merengek. Itu nada prajurit yang sudah terbiasa memberi perintah. Tapi kali ini perintahnya tidak kasar, hanya tidak bisa ditawar. Bu Yosi tertegun, tapi ia duduk juga, meski bibirnya cemberut. Marcel berdiri di depan sofa, menatap ibunya. Ibu datang ke sini untuk apa? Bu Yosi langsung menghela napas dramatis. Ibu gak tahan, Marcel. Ibu disakiti. Marcel menatap tanpa berkedip. Ibu undang Rosie makan malam. Bu Yosi mengangguk cepat. Iya, ibu baik kan? Marcel melanjutkan, suaranya makin datar. Terus pas Rosie datang, ibu suruh Rosie bayar makanan arisan ibu yang udah selesai. Bu Yosi tersentak. Itu cuma. Jawab ya atau tidak, Bu, potong Marcel. Bu Yosi menelan ludah. Ya, tapi itu kan wajar. Rosie pegang uang kamu. Rosie menunduk, menahan napas. Kalimat itu lagi. Marcel menatap Bu Yosi, dan untuk pertama kalinya Rosie melihat sesuatu yang jarang. Marcel benar-benar marah, tapi marahnya terkendali. Bu, kata Marcel pelan, uang bulanan yang aku kirim buat Rosie itu untuk rumah tangga kami. Bukan untuk menutup gengsi arisan. Bu Yosi langsung berdiri, suaranya meninggi. Gengsi? Kamu bilang gengsi? Ibu itu menjaga nama kamu juga. Kamu pikir ibu mau dipandang rendah sama teman-teman ibu? Marcel tidak naik nada. Kalau ibu mau menjamu orang, ibu tanggung. Bu Yosi menatap Marcel seolah baru pertama kali melihat anaknya. Kamu membela dia? Marcel mengangguk sekali. Iya, Bu. Karena dia istriku. Dan karena yang ibu lakukan, salah. Wajah Bu Yosi memerah. Matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan sedih tulus. Lebih seperti marah yang ditahan agar tidak terlihat buruk di depan Marcel. Jadi sekarang ibu gak ada artinya. Bu Yosi menepuk dada sendiri. Ibu yang besarin kamu. Ibu yang... Aku gak bilang ibu gak berarti. Potong Marcel, tetap tenang. Tapi berarti bukan berarti boleh menyakiti Rosie. Rosie menatap Marcel, dadanya bergetar. Ia tidak menyangka Marcel akan setegas ini. Dan bagian dari dirinya yang selama ini menahan justru ingin menangis karena lega. Bu Yosi menunjuk Rosie lagi. Dia itu pelit. Dia itu gak pernah mau bantu. Rosie akhirnya berbicara. Suaranya pelan namun jelas. Bu, saya punya semua bukti transfer yang selama ini saya kirim. Bu Yosi memelotot. Bukti? Kamu ngitungin bantuan kamu? Dasar nggak ikhlas. Rosie menahan, lalu berkata pelan, saya tidak ngitungin, Bu. Saya mencatat karena ibu memfitnah. Bu Yosi seperti tersulut. Fitnah? Kamu berani bilang ibu fitnah? Marcel mengangkat tangan lagi. Cukup. Bu Yosi terdiam. Marcel menatap Rosie sebentar, lalu kembali ke ibunya. Bu, ibu boleh gak suka Rosie. Tapi ibu gak boleh bohong ke orang-orang soal dia. Ibu tahu kan keluarga besar sekarang menyerang Rosie. Bu Yosi mengerjap. Ibu cuma cerita apa yang ibu rasakan. Itu bukan cerita perasaan, Bu, jawab Marcel.
Itu tuduhan. Bu Yosi tampak kehabisan kata sesaat, lalu mencari senjata lain, senjata yang paling mudah. Kalau gitu kamu tanya dia. Bu Yosi menuding Rosi. Dari mana dia bisa kenal admin segala? Dari mana dia bisa ngatur-ngatur shop? Dia itu punya apa sih sampai bisa ngomong kayak bos? Rosi membeku. Marcel menoleh ke Rosi. Tatapannya bertanya, ini maksudnya apa? Dan disitulah Rosi tahu, bagian terbesar yang selama ini ia sembunyikan tidak akan bisa disimpan lagi. Bukan karena ia ingin pamer, tapi karena Bu Yosi sudah mencium aroma kuasa, dan akan terus menggali sampai menemukan cara untuk memutarbalikkan. Rosi menelan ludah. Jari-jarinya menggenggam ujung baju. Mas, kata Rosi pelan, aku memang belum cerita soal pekerjaanku yang sebenarnya. Bu Yosi mendengus. Nah kan, ada yang ditutupin? Rosi menatap Marcel. Matanya jernih, namun ada rasa bersalah. Aku takut Mas merasa tersaingi. Suara Rosi hampir berbisik. Aku takut Mas jadi gak nyaman. Marcel mengernyit, lalu menggeleng pelan. Rosi, ngomong aja. Rosi menarik napas panjang. Aku pewaris tunggal Air Group, Mas, ucap Rosi akhirnya. Aku yang pegang beberapa unit usaha kita. Resort, resto, yang selama ini kamu kira aku cuma bantu orang, itu punyaku. Hening yang berat. Bu Yosi membeku seperti patung. Marcel menatap Rosi, lama sekali, seperti mencoba menyambungkan potongan-potongan yang selama ini tidak nyambung. Mengapa Rosi sering meeting? Mengapa selalu ada orang yang menunduk hormat? Mengapa Rosi bisa bicara, admin, dan shop tanpa ragu? Apa? Suara Marcel pelan. Rosi menelan ludah. Aku gak bohong soal sayang. Aku cuma menyederhanakan hidup kita. Aku pengin kamu merasa kamu cukup. Aku pengin rumah tangga kita normal. Marcel masih diam, lalu pelan-pelan ia duduk. Matanya tidak marah. Yang terlihat justru campuran kaget, tidak percaya, dan sedih. Kenapa kamu gak percaya sama aku? Tanya Marcel pelan, lebih menusuk daripada marah. Rosi menunduk. Aku percaya, Mas. Aku cuma takut. Marcel menatap Rosi lebih lembut. Aku gak pernah minta kamu kecil. Aku gak pernah takut sama pencapaian kamu. Aku bangga sama kamu. Kalimat itu membuat Rosi akhirnya tak kuat. Air mata yang tadi ditahan jatuh satu, lalu satu lagi. Ia buru-buru mengusapnya. Malu. Sementara itu, Bu Yosi yang tadi membeku mendadak seperti tersetrum. Apa? Bu Yosi menjerit. Pewaris Air Group. Jadi selama ini kamu. Bu Yosi menatap Rosi seperti melihat makhluk asing. Lalu ia tertawa kecil, tajam, tapi terdengar seperti orang panik. Pantesan kamu sombong. Bu Yosi mendadak berteriak. Pantesan kamu berani ngatur ibu. Jadi kamu kaya. Jadi kamu selama ini cuma pura-pura? Rosi mengangkat wajah, matanya masih basah, tapi suaranya tenang. Saya tidak pura-pura, Bu. Saya hanya tidak ingin hidup kami jadi omongan. Bu Yosi menggeram, lalu menoleh ke Marcel. Marcel, kamu dengarkan? Istri kamu ini menipu. Kamu ini dipermainkan. Marcel berdiri pelan. Suaranya tegas, lebih dingin dari sebelumnya. Bu, kata Marcel, yang mempermainkan itu yang ngajak makan malam palsu dan nyuruh bayar tagihan orang. Bu Yosi tersentak. Ia seperti tidak percaya anaknya tidak berpihak padanya meski informasi istri kaya sudah muncul. Aku ibumu. Bu Yosi menepuk dadanya lagi. Kamu harusnya. Aku anak ibu, kata Marcel, tapi aku juga suami Rosi. Ia menatap Bu Yosi lurus. Mulai sekarang, aku yang urus komunikasi soal uang. Ibu gak boleh lagi minta langsung ke Rosi. Dan ibu gak boleh menyebarkan cerita bohong. Kalau ibu masih lakukan, aku akan berhenti kirim bantuan. Jelas. Bu Yosi membuka mulut, tapi suaranya tidak keluar. Matanya merah, bukan sedih, lebih seperti kalah dan tidak terima. Rosi berdiri, langkahnya pelan mendekat ke Marcel. Ia tidak memegang lengan Marcel, hanya berdiri di sampingnya, seolah memberitahu, aku di sini.
Bu Yosi menatap mereka bergantian. Lalu tiba-tiba, wajahnya berubah lagi. Dari marah menjadi lemah. Jadi kalian mau ninggalin ibu? Bu Yosi meratap. Ibu ini sendirian. Marcel menghela napas. Suaranya sedikit melunak tapi tetap tegas. Ibu gak sendirian. Tapi ibu harus berhenti menyakiti. Itu saja. Bu Yosi menatap Rosi. Lalu mengucap dengan nada yang tidak tulus. Seperti orang yang terpaksa. Ya sudah. Kalau begitu ibu pulang. Namun sebelum benar-benar melangkah, Bu Yosi berkata lagi, kali ini pelan tapi tajam, seperti sengaja ingin meninggalkan duri. Rosi, kalau kamu kaya, harusnya lebih gampang dong bantu keluarga. Masa ibu minta sedikit aja kamu pelit? Rosi menatapnya. Ia sudah ingin marah, tapi ia memilih satu kalimat yang paling rapi. Saya akan bantu kalau caranya sehat, Bu. Bukan lewat jebakan, bukan lewat fitnah. Bu Yosi terdiam, lalu pergi dengan langkah cepat. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Rosi berdiri beberapa detik, tubuhnya masih gemetar. Bukan karena takut, tapi karena emosi yang akhirnya tumpah. Marcel menoleh, memandang Rosi lama. Lalu ia mendekat dan memeluk Rosi lagi. Kali ini bukan pelukan rindu, tapi pelukan yang seperti janji. Mulai sekarang, bisik Marcel di telinga Rosi, kamu gak sendirian. Rosi memejamkan mata, air matanya mengalir pelan. Aku minta maaf. Marcel menggeleng. Kamu cuma terlalu kuat sendirian. Mereka duduk di sofa. Rosi mengambil napas, mencoba menenangkan diri. Mas, kata Rosi pelan, aku takut setelah ini Bu Yosi makin nyari celah. Sambung Marcel, suaranya tegas. Iya, tapi kita hadapi bareng. Rosi menatap Marcel. Kamu yakin? Marcel mengangguk. Aku prajurit. Aku ngerti strategi. Dan ini bukan perang melawan ibu. Ini perang melawan kebiasaan yang salah. Rosi terdiam, lalu mengangguk pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, Rosi merasa rumahnya benar-benar rumah. Tapi di sisi lain, ia juga tahu, Bu Yosi tidak akan berhenti begitu saja. Informasi bahwa Rosi pewaris Air Group bisa jadi akan membuat Bu Yosi berubah arah. Dari merendahkan, menjadi ingin menguasai. Dan itu mungkin jauh lebih berbahaya. Rosi menatap Marcel dan berbisik pelan, seperti menguatkan diri sendiri. Kita harus bikin batas yang jelas, Mas. Marcel menggenggam tangan Rosi. Besok kita susun semuanya. Pelan-pelan. Tapi jelas. Rosi mengangguk di luar, hujan turun tipis. Dalam rumah, ada dua orang yang akhirnya berdiri di sisi yang sama. Pagi itu, rumah terasa berbeda. Bukan karena cuaca Jakarta tiba-tiba jadi ramah, atau karena jalanan mendadak sepi. Tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rosi bangun tanpa perasaan was-was yang menempel di dada. Di sampingnya, Marcel masih tidur. Napasnya teratur, wajahnya lelah tapi tenang. Rosi menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Ada rasa hangat yang jarang ia rasakan, rasa bahwa ia tidak sendirian lagi menghadapi dunia. Rosi bangun pelan, turun ke dapur, dan mulai menyiapkan sarapan sederhana. Nasi hangat, telur dadar, dan sayur bening. Bukan menu mewah, tapi makanan rumahan yang dulu sering ia bayangkan akan ia makan bersama suaminya setiap pagi, jika keadaan normal. Di ruang makan, Marcel muncul beberapa menit kemudian. Rambutnya masih sedikit acak, kaosnya kusut. Ia duduk, memandang meja makan seperti orang yang baru ingat. Rumah ini juga miliknya. Kamu masak? Tanya Marcel. Rosi mengangguk. Cuma yang gampang. Marcel menatap Rosi lama, lalu tersenyum. Gampang tapi bikin aku pulang. Rosi tertawa kecil. Untuk beberapa detik, mereka makan tanpa membahas Bu Yosi, tanpa membahas fitnah, tanpa membahas uang. Hanya dua orang yang akhirnya diberi kesempatan untuk menjadi pasangan lagi. Bukan sekadar orang yang menjaga, dan orang yang dijaga. Namun setelah piring mereka hampir kosong, Marcel meletakkan sendoknya pelan. Matanya serius. Kita harus beresin semuanya, kata Marcel. Rosi mengangguk. Iya. Marcel menarik napas. Mulai hari ini,
Semua urusan bantuan ke ibu lewat aku. Ibu gak boleh lagi minta langsung ke kamu. Rosie menatap suaminya. Kalau nanti ibu nekan Mas. Marcel tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum orang yang siap berdiri di garis depan. Biar aku yang hadapi. Kamu sudah terlalu lama jadi tameng. Rosie menelan ludah. Mas, aku gak mau kamu perang sama ibu. Marcel menggeleng. Ini bukan perang sama ibu. Ini perang sama kebiasaan yang salah. Kalau aku diam, ibu akan terus merasa benar. Rosie mengangguk pelan. Marcel berdiri, mengambil ponselnya, lalu menunjukkan sesuatu pada Rosie. Sebuah catatan yang ia tulis semalam, daftar poin, rapi seperti laporan militer. Bantuan bulanan untuk Bu Yosi. Nominal tetap, jelas, sesuai kemampuan Marcel. Tidak ada bantuan dadakan tanpa alasan jelas. Tidak ada permintaan lewat fitnah atau ancaman. Komunikasi keluarga hanya lewat Marcel. Jika melanggar, bantuan dihentikan sementara. Rosie membaca poin-poin itu dengan dada berdebar. Bukan karena takut, tapi karena ia baru sadar. Selama ini ia menunggu Bu Yosi berubah sendiri, padahal perubahan sering butuh batas yang tegas. Kamu yakin? Tanya Rosie. Marcel menatapnya. Aku lebih yakin kalau kamu gak perlu nanggung semuanya sendirian. Rosie mengangguk. Dan sebelum mereka sempat melanjutkan obrolan, ponsel Rosie bergetar. Nama yang muncul seperti bayangan yang datang tepat saat matahari mulai terang. Bu Yosi. Rosie dan Marcel saling pandang. Angkat, kata Marcel. Rosie menelan ludah, lalu mengangkat dengan fitur speaker. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Suara Bu Yosi terdengar lembut, terlalu lembut. Rosie, Marcel ada di situ? Marcel langsung menjawab, suaranya tegas. Ada, Bu. Hening sebentar. Lalu Bu Yosi menghela napas panjang. Dramatis, seperti biasa. Ya Allah, ibu nggak nyangka. Anak ibu pulang tapi malah marah sama ibu. Marcel tidak terpancing. Bu, kita gak perlu drama. Ibu mau bicara apa? Bu Yosi terdengar seperti menahan tangis. Ibu bingung. Kenapa harus sampai segitunya? Ibu itu cuma minta dibantu. Rosie memejamkan mata sebentar. Kalimat itu seperti kaset rusak. Marcel menjawab dengan nada yang lebih stabil dari batu. Ibu dibantu boleh. Tapi ibu jebak Rosie. Ibu fitnah Rosie. Ibu sebar cerita bohong. Itu yang salah. Bu Yosi langsung tersentak. Fitnah? Ibu cuma cerita. Mengadu domba itu bukan cerita. Potong Marcel, tetap tegas. Bu, mulai sekarang, kalau ibu butuh bantuan, ibu bicara ke aku. Bukan ke Rosie. Bu Yosi terdiam beberapa detik. Lalu suaranya berubah. Lebih tajam, lebih licik. Oh, jadi sekarang Rosie udah ngadu ke kamu ya? Bagus. Ibu jadi tahu. Ternyata Rosie selama ini menahan informasi. Ibu gak mau anak ibu ditipu. Rosie menahan napas. Marcel menjawab cepat. Bu, Rosie gak menipu. Rosie cuma gak ingin jadi bahan omongan. Bu Yosi mendengus. Tapi sekarang ibu udah tahu Rosie kaya. Ya harusnya Rosie lebih ngerti dong. Ibu ini tua. Ibu butuh. Masa kamu tega sama ibu? Kalimat itu keluar halus, tapi tujuannya jelas, menekan lewat rasa bersalah. Rosie menatap Marcel. Marcel mengangguk pelan, seolah berkata aku di sini. Biar aku. Marcel mengambil alih. Bu, punya uang bukan berarti wajib jadi ATM. Rosie menantu, bukan sumber utang. Bu Yosi langsung meninggi. Kamu ngomong gitu ke ibumu? Marcel tidak berubah nada. Aku ngomong yang benar, Bu. Ada jeda lama. Lalu suara Bu Yosi melembut lagi, memutar strategi. Kalau begitu, ibu undang kalian makan malam. Di rumah ibu. Ibu masak. Ibu mau baikan. Rosie hampir refleks menggeleng. Undangan makan malam dari Bu Yosi terasa seperti jebakan kedua. Namun Marcel menatap Rosie, lalu berkata pelan, kita datang. Rosie membelalak. Mas. Marcel menenangkan dengan sentuhan ringan di tangan Rosie. Tenang. Kita datang dengan aturan kita. Kita gak datang untuk kalah.
Kita datang untuk menutup bab ini dengan benar. Rosi menelan ludah. Ia mengangguk perlahan. Baik, Bu, kata Marcel ke telepon. Kita datang jam 7. Tapi ibu dengar, tidak ada pembahasan uang. Tidak ada fitnah. Dan tidak ada teriak-teriak. Bu Yosi terdiam sebentar, lalu menjawab manis dipaksakan. Iya, iya. Telepon ditutup. Rosi menatap Marcel, jantungnya cepat. Kamu yakin ibu gak bikin macam-macam? Marcel menatapnya mantap. Kalau bikin, kita pulang. Sesederhana itu. Jam 7 kurang 5 menit, mobil mereka berhenti di depan rumah Bu Yosi. Rosi membawa satu wadah kue kecil. Bukan karena takut dinilai, tapi karena ia tidak ingin datang dengan tangan kosong. Namun di dalam dirinya, ia menyiapkan satu hal lain yang lebih penting, keberanian. Bu Yosi membuka pintu. Wajahnya dipoles rapi. Senyumnya dipaksakan. Masuk, katanya. Rosi melangkah masuk dan langsung mencium aroma masakan. Hangat, sederhana, seperti semur dan sup. Untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar berbau makan malam, bukan bau sisa pesta. Di meja makan, piring sudah tertata. Tidak ada tumpukan kotor. Tidak ada kotak makanan berlogo mahal. Tidak ada struk yang menunggu ditagihkan. Rosi menahan napas, sedikit terkejut. Bu Yosi duduk di ujung meja. Marcel duduk di sisi kanan. Rosi di sisi kiri. Posisi itu terasa seperti simbol. Mereka tidak lagi berdiri sendiri-sendiri. Makan berlangsung beberapa menit dalam hening canggung. Sendok beradu pelan, suara televisi dari ruang tamu terdengar samar. Akhirnya Bu Yosi memecah diam. Rosi, katanya. Suaranya lembut tapi tetap ada duri kecil. Ibu cuma merasa kamu terlalu dingin sama ibu. Rosi menatap Bu Yosi. Dahulu, Rosi akan langsung meminta maaf. Sekarang, ia memilih kata dengan tenang. Saya bukan dingin, Bu, ucap Rosi pelan. Saya cuma selama ini takut salah. Bu Yosi menatap Rosi, lalu menghela napas. Ibu juga takut. Marcel mengangkat alis. Takut apa, Bu? Bu Yosi menunduk sebentar. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar tidak sekeras biasanya. Ibu takut kehilangan Marcel, kata Bu Yosi lirih. Dulu waktu dia kecil, dia selalu sama ibu. Sekarang dia di laut, jauh. Terus kamu datang, ibu merasa, ibu jadi nggak penting. Rosi terdiam. Kalimat itu tidak membenarkan semua tindakan Bu Yosi, tapi membuatnya terlihat manusia. Marcel menarik napas panjang. Bu, ibu tetap penting. Tapi ibu gak boleh merusak rumah tanggaku untuk merasa penting. Bu Yosi menatap Marcel. Matanya berkaca-kaca. Ibu salah ya? Hening. Rosi menatap Bu Yosi lama. Ia bisa saja menghantam balik. Bisa saja mengungkit semuanya. Tapi ia memilih satu hal yang lebih memuaskan bagi pembaca, dan lebih berguna bagi hidup mereka. Menyelesaikan dengan batas yang tegas, bukan dendam. Ibu salah dalam caranya, kata Rosi, suaranya pelan tapi jelas. Karena ibu menyakiti saya. Ibu memfitnah saya. Ibu menjebak saya. Bu Yosi menutup wajah sebentar, lalu menghela napas. Ibu malu. Marcel menatap ibunya. Kalau ibu malu, perbaiki. Bukan menyerang. Bu Yosi menatap Rosi lagi. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bukan merendahkan, tapi ragu-ragu. Seolah ia sedang memilih antara gengsi dan hubungan. Akhirnya, Bu Yosi berkata pelan. Hampir tidak terdengar. Maaf, Rosi. Satu kalimat itu tidak menghapus luka. Tapi ia adalah pintu. Rosi menatap Bu Yosi. Dadanya hangat, tapi tetap waspada. Ia menjawab dengan tenang. Saya terima maaf ibu, ucap Rosi. Tapi mulai sekarang, saya minta hubungan kita punya aturan. Bu Yosi mengerjap. Aturan? Marcel menyahut tegas. Iya, Bu. Aturan supaya sehat. Rosi melanjutkan, suaranya stabil. Saya akan membantu kalau dibicarakan baik-baik. Tidak ada lagi permintaan lewat ancaman. Tidak ada lagi kalimat, uang itu hasil kerja Marcel, seolah saya tidak punya hidup.
Kalau ibu ingin sesuatu, bicarakan ke Marcel dulu. Bu Yosi menatap piringnya. Hening beberapa detik. Kemudian ia mengangguk pelan, meski terlihat berat. Iya. Rosi tidak menuntut Bu Yosi langsung menjadi baik. Rosi hanya menuntut satu hal yang paling penting. Berhenti menyakiti. Makan malam itu selesai tanpa teriakan. Di luar rumah, sebelum pulang, Bu Yosi berdiri di depan pintu, menatap mereka bergantian. Marcel, katanya pelan, kamu beneran gak marah sama ibu? Marcel menatap ibunya. Suaranya tegas tapi tidak dingin. Aku marah sama perbuatan ibu. Bukan sama ibu sebagai ibu. Bu Yosi mengangguk. Lalu menoleh ke Rosi. Rosi, hati-hati di jalan. Itu bukan pelukan hangat. Bukan penerimaan sempurna. Tapi itu, awal. Dan bagi Rosi, awal seperti itu jauh lebih nyata daripada baikan palsu yang hanya indah di permukaan. Malam itu, saat mereka sampai di rumah, Rosi menyalakan lampu ruang makan. Ia menatap meja yang rapi. Meja itu dulu sering menjadi saksi diamnya Rosi, sepinya rumah, dan jaraknya ia dengan Marcel. Sekarang, Marcel menarik kursi dan duduk. Kita makan dessert yang kamu bawa tadi? Tanya Marcel sambil tersenyum. Rosi tertawa kecil. Boleh. Mereka duduk berdua. Tidak ada piring kotor menumpuk. Tidak ada struk tagihan. Tidak ada teriakan Bu Yosi di telinga Rosi. Yang ada hanya dua orang yang akhirnya belajar. Mencintai tidak berarti mengalah tanpa batas. Membantu keluarga tidak berarti membiarkan diri diperas. Dan menjaga rumah tangga tidak berarti menelan semuanya sendirian. Rosi menatap Marcel. Suaranya pelan tapi mantap. Mas, makasih ya. Marcel mengangkat alis. Makasih apa? Makasih udah pulang bukan cuma buat badanmu, kata Rosi, tapi juga buat hatiku. Marcel terdiam sebentar, lalu menggenggam tangan Rosi. Aku juga makasih. Kamu kuat. Tapi mulai sekarang, kamu boleh lemah di depanku. Rosi mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa rasa malu. Rosi belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan siapapun pada perempuan yang terlalu sering, jaga perasaan. Mengalah bukan selalu berarti baik. Kadang, mengalah hanya membuat orang lain semakin berani menyakiti. Dan Marcel belajar sesuatu yang sering dilupakan laki-laki yang merasa tugasnya di luar rumah. Rumah tangga bukan aman kalau cuma ada cinta. Rumah tangga aman kalau ada komunikasi dan batas. Sementara Bu Yosi, dengan segala gengsi dan ketakutannya, akhirnya melihat kenyataan yang paling sulit. Keluarga bukan tempat menguasai, tapi tempat saling menghormati. Malam itu, sebelum tidur, Rosi mematikan lampu, lalu menatap gelap kamar dengan hati yang lebih tenang. Ia tahu hidup tidak akan selalu mudah. Bisa saja Bu Yosi suatu hari kembali tergelincir pada kebiasaan lama. Tapi kini Rosi tidak takut seperti dulu. Dan di balik semua drama, Rosi akhirnya menemukan makna paling sederhana dari sebuah rumah. Tempat pulang bukanlah tempat yang paling mewah, tapi tempat di mana kita dihargai sebagai manusia.